Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Datang puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat sehat di masa pandemi ini. Terima kasih juga diucapkan kepada host dan moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang terhormat Bapak Kabid, Kepala Bidang, Presiden dan P3 TK, SD Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang terhormat para kasih, khususnya kasih P3 TK Kota Bandung, yang terhormat Bapak Pengawas Bina dan Ibu tim penilai, Bu Dr. Anda Rela, yang terhormat Ibu Komite Sekolah atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang saya banggakan, dan hadirin semua yang hadir di sesi ini. Perkenankan saya menyampaikan best practice PPKKS dengan judul SDN 081 Kebon Gedang Kriawinaya Kota Bandung, Jus S. Di sekolah ini bagikan Jus S. Jus es ini adalah minuman yang didambakan, yang diharapkan oleh orang-orang yang haus, yang lelah, yang dahaga. Ketemu jus es kan seger rasanya. Untuk sekolah ini didambakan, diinginkan, diharapkan oleh orang-orang yang haus akan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sebetulnya jus es ini adalah akronim dari menuju Smart School masa pandemi COVID-19. Pria Kepala Sekolah, nama Mulyadi SPDM MPD, NIP 19730325 200312 1204, email mulyadi.kimoel@gmail.com, alamat rumah Jalan Bakan Priangan 4 nomor 211A. Ini medsos yang saya ikuti: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Skype, LinkedIn, dan lain sebagainya. Latar belakang itu tujuan pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekolah sebagai salah satu SKP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki visi UNSA, unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Kemudian program sekolah harus bersinergi dengan logik model mutu pendidikan Kota Bandung. Kesehatan, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama selama pandemi COVID-19. Pembelajaran yang bermutu dan bermakna tetap dapat dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama masa pandemi COVID-19. Penilaian prestasi kepala sekolah merupakan penilaian kinerja kepala sekolah adalah penilaian setiap butir kegiatan yang menjadi beban kerja kepala sekolah dalam meningkatkan pemenuhan atau pencapaian SNP. Menjamin objektivitas pembinaan PNS didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Ini pasal 75 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Rumusan masalah bagaimana kepala sekolah dapat mempersiapkan SDN 081 menuju Smart School sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan visi Kota Bandung, sesuai dengan logik model mutu pendidikan Kota Bandung,
dan dapat menciptakan pembelajaran yang bermutu dan bermakna selama masa pandemi COVID-19 melalui program SDN 081 menuju Smart School yang berkeadilan. Tujuan dari best practice ini adalah untuk mengetahui dan analisis kalau sekolah dapat mempersiapkan SDN 081 menuju Smart School sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan visi Kota Bandung, sesuai dengan logik model mutu punya Kota Bandung, dan dapat menciptakan pembelajaran yang bermutu dan bermakna selama masa pandemi COVID-19 melalui program SDN 081 menuju Smart School secara berkeadilan. Berkeadilan, semua warga sekolah, semua peserta didik dapat mendapatkan pengajaran. Tinjauan pusakanya ada 5, yaitu SDN 081, visi Kota Bandung, logik model, pandemi COVID-19, Smart School. Ini SDN 081, Kebon Gedang Kedidawinaya Kota Bandung, profil sekolahnya, NPSN 2024596, alamatnya Jalan Gumburuh Belakang nomor 37, SK izin operasional nomor 160 tahun 2017, tanggal 25 Januari 2017. Jumlah PTK-nya ada 23, jumlah peserta didik 386 PD, jumlah rombelnya ada 13, akreditasi B menurut BAN SM tahun 2019. Sedangkan nilai IPS SMP 2020 adalah 94,20. Ini sangat baik. Websitenya SDN 081 Kebon Gedang Kedidawinaya .business.site. YouTube-nya SDN 081 Kebon Gedang Kedidawinaya. Ini Instagram-nya. Kemudian ini Facebook. Visi SDN 081 Kebon Gedang Kedidawinaya Kota Bandung adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, melek ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan lingkungan dan budaya. Misinya membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya masyarakat. Kenapa ini nomor 1? Karena dulu sekolah ini jumlah muridnya 800 peserta didik. Tapi saat ini saya masuk ke sana ada 370 siswa. Artinya dari 800 ke 370 itu sangat menurun. Sehingga setelah saya teliti bahwa ada ketidakpercayaan dari warga sekitar untuk bersekolah di sekolah ini. Sehingga misi saya untuk membangun sekolah sebagai mitra terpercaya itu inti misinya. Kemudian strateginya ya tentu dari masukan-masukan mengoptimalkan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan, metode, teknik, dan pilih media alat pembelajaran yang tepat. Itu intinya. Terbentuknya unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang beriman dan berakhlak mulia serta peduli terhadap kelestarian nilai budaya bangsa. Ini ada 4 tujuan umumnya, tujuan khususnya sesuai dengan visi, menjalankan ajaran agama, mengenal kekurangan kelebihan diri sendiri, mematuhi aturan sosial, menghargai keberagaman, menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis dan kritis, memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, menunjukkan rasa keingintahuan, menunjukkan kemampuan memecahkan masalah, menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial, menunjukkan kecintaan terhadap lingkungan, bangsa, dan negara, menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan dan seni budaya lokal, menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, dan memanfaatkan waktu luang, berkomunikasi secara jelas dan santun, bekerja sama dalam kelompok, tolong menolong, dan menjaga diri sendiri, menunjukkan kemampuan membaca dan menulis, menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung, menunjukkan kemampuan menggunakan sarana kemajuan teknologi komputer. Organisasinya kepala sekolah, Pembina, komite, kota usaha, kemudian pembantu kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, penjaga, sampai ke
Visi Kota Bandung, visinya terjun Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Dan apa itu logis model mutu pendidikan Kota Bandung? Logis model mutu pendidikan Kota Bandung ada 4: meningkatnya mutu infrastruktur pendidikan, mutu proses pembelajaran, mutu pendidikan tenaga pendidikan, mutu tata kelola pendidikan. Apa itu pandemi COVID-19? Yaitu virus corona yang disebut COVID-19. Itu gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian, menyebarnya sangat cepat melalui droplet ataupun sentuhan. Karena itu, mulai tanggal 15 Maret 2020, sekolah itu di lockdown sebagai PSBB atau social distancing untuk memutus penyebaran COVID-19. Apa itu smart school? Smart school itu adalah sekolah zaman now. Bisa dikatakan sekolah pintar yang menggunakan teknologi digital di dalamnya. Dan sistem digital ini tentu akan memberikan pelayanan prima kepada seluruh sivitas sekolah. Sekolah pintar atau smart school ini adalah solusi cerdas pendidikan berbasis digital di masa pandemi COVID. Ini pencapaian mutu berbasis logis model menuju smart school di SN 081 Kebon Gedang Tridawinaya, turunan dari logis model Kota Bandung. Hanya kalau di sekolah yang nomor 1 itu adalah meningkatnya mutu proses pembelajaran, kemudian meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga pendidikan, meningkat mutu tata kelola, dan meningkat mutu infrastruktur. Tuangkan dalam RKS agar terpenuhinya 8 SOP dengan aman, nyaman, dan bernilai. Pelaksanaannya melalui siklus penilaian mutu internal, yaitu pemetaan guru, visi misi, epadir dulu, dari epadir, kemudian visi misi kebijakan sekolah sesuai dengan kebijakan pemerintah, penyusunan rencana pemenuhan, kemudian pelaksanaan rencana pemenuhan, evaluasi atau audit pelaksanaan rencana, kemudian apakah memenuhi standar mutu pendidikan, implementasinya dengan rencana aksi itu gimana, maksudnya standar mutu. Pihak yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, tata usaha, dan warga sekolah lainnya. Karena ini tentang PKS, maka kita bahas. Kalau sekolah, Permendikbud nomor 6 tahun 2018 mempunyai 3 tugas. 1 tugas manajerial untuk memanage, memimpin terselenggaranya kegiatan sekolah, terutama kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, tugas supervisor untuk mensupervisi pendidik dan tenaga pendidikan dan mempunyai jiwa kewirausahaan. Tugas manajerialnya sebagai manajer itu yang telah saya lakukan, merencanakan program sekolah dengan membuat RKJM, RKT, dan pergeseran RKS, melalui mengidentifikasi masalah, kemudian rapat bersama Dewan Guru, pembentukan tim pengembang sekolah, kemudian bekerjasama solusi kepada orang tua dengan komite sekolah, dan merevisi visi misi dan tujuan sekolah, dan melaksanakan standar nasional pendidikan SMP, SKL, standar PTK, standar isi, standar Sarpras, standar proses, standar pengelolaan, standar penilaian, standar pembiayaan itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian melalui pengawasan dan evaluasi dari membuat program sampai membuat laporan. Kemudian melaksanakan kepemimpinan sekolah, membuat SOTK, dan sebagainya, melakukan sistem informasi dan manajemen, mulai dari server, komputer, medsos, itu dilakukan. Tugas manajerial, waktu pelaksanaannya, bukti fisik,
Kewirausahaan ada 3, merancang pengembangan, melaksanakan, dan mengevaluasinya. Ini tanggal pelaksanaan dan bukti fisik. Kewirausahaan ada 3 ini. Guru dan tenaga pendidikan ada 4 kegiatan, merencanakan, melaksanakan. Pelaksanaan itu ada 3 tahap, observasi, dan pasca observasi. Kemudian mengevaluasinya, dari evaluasi itu melakukan tindak lanjut. Supervisi terakhir yang dievaluasi adalah guru itu sebagian yang dapat melaksanakan, membuat analisis soal, sehingga kegiatannya adalah pelatihan, pengisian analisis soal. Saya membuat programnya, kemudian sosialisasi kepada guru untuk melaksanakannya, dan alhamdulillah guru semua melaksanakan analisis soal. Kemudian bahan ini menjadi narasumber workshop, ketua subsidi dirinya mengikuti diklat calon kepala sekolah LP2KS, mengikuti FGD ON 79, mengikuti sarasehan online, webinar, diklat supervisi pembelajaran IPA P4TK, webinar dengan tema sosialisasi tantangan, literasi GLN, dan ini kegiatan yang telah dilaksanakan di Smart School. Yang hitam ini adalah proses belajar mengajar, yang putih ini peningkatan PTK, yang kuning adalah tata kelola, yang merah ini infrastruktur. Agenda kita di Smart School ini yang akan dilaksanakan terus silaturahmi dan bekerjasama dengan komite dinas pendidikan, dunia usaha dan dunia industri, pengadaan laboratorium komputer, pengadaan mencapai seluruh lingkungan sekolah, pembelajaran menggunakan virtual reality, membuat web sekolah dengan domain SCID, latihan ekstrakurikuler, seni ruang Sunda, Marawis, pembuatan gazebo, membuat ruang tunggu, dan seterusnya. Siswa di tingkat juara 1, tingkat kecamatan, tingkat kota. Ada 11 dokumennya. Menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci, hingga kedipilin di dalam sini. Tuhanku, aku yang bentuk Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu membaca puisi. Boleh dong tepuk tangannya yang meriah. Pembelajaran jarak jauh dengan blended learning, pelajaran daring dan luring yang dilaksanakan karena sekolah di lockdown akibat pandemi di tanggal 16 Maret 2020. Pagi-paginya saya melaksanakan persiapan dan pengarahan pelaksanaan PJJ. Ini mulai diklat, pembuatan Google Form, Classroom, dan lain-lain. Zoom meeting, Google Meet, kemudian melakukan monep. Ini buktinya, kendalanya hampir semua kelas yaitu tidak punya HP, tidak ada kuota, HP bawa orang tua bekerja. Solusinya ya tentu belajar luring, guru melakukan home visit, orang tua mengambil tugas ke sekolah,
Hingga terbentuk program bantal guling, bukan menyuruh guru dan siswa untuk tidur. Ada bantal guling itu, tapi bantuan anak luring guru keliling atau home. Penjalanan bantuan HP dan kuota untuk belajar daring. Dan jeda juga melalui daring. Supervisi guru dan teknik, ini Februari, masih belum pandemi. Kemudian di masa PJJ, ini tanggal 21 sampai 8 September. PPDB online, PHB, workshop pembuatan belajar di masa pandemi COVID-19, sejahtera, bantuan bibit tanaman dan ruang kepala sekolah dan ini pembuatan vertikal, ini pengecatan perbaikan juga, ini tempat TPS, depan kelas, ini pagar sekolah, depan sekolah yang tadinya tempat sampah benteng. Nanti rencananya di sini ada vertical garden. Kemudian dengan kelas 2 dan 3A. Ini program Kang Pisman pembuatan kolam lele. Simpulannya dari kegiatan itu, kepala sekolah mempersiapkan SD08 menuju Smart School sesuai tujuan pendidikan nasional, sesuai visi Kota Bandung, sesuai logis model, dan mampu menciptakan pembelajaran yang bermutu selama masa pandemi COVID-19 melalui program SD08 menuju Smart School yang berkeadilan. Sarannya, kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana atau agendanya dapat diwujudkan dengan cara silaturahmi kerjasama dengan dinas pendidikan, dinas yang lain, dunia usaha, dunia industri, dan pengadaan KS di tahun 2021. Terima kasih. Seni pandang, sing